peristiwa yang kedua, Tahrirud Dimashq, pembebasan kota Damaskus. Ikhwas kalian rahimakumullah, perlu diketahui negeri Syam itu terdiri dari 4 potongan negeri, sekarang dipecah-pecah ya, ada Palestina, Jordan, Suria dan Lebanon. Dari semua wilayah yang ada, Suria itu wilayah yang terluas. Jadi kalau kita dengar kata Syam, itu yang terbayang itu Suria sebenarnya, Suria dan Palestina gitu. Nah, ada hadis Nabi berbunyi, Syam akan dibebaskan. Jika kalian hendak memilih tempat tinggal di dalam negeri Syam, tinggallah di kota yang namanya Dimashq atau Damaskus. Karena Damaskus merupakan basis umat Islam di masa Al-Malahim. Al-Malahim itu peperangan-peperangan di akhir zaman kelak nanti, dan akan menjadi benteng umat. Di dalam kota Damaskus itu ada bumi yang dinamakan Al-Ghutah ya. Nah, hadis ini ya, oleh seorang penulis bernama Ahmad Muhammad Al-Mubayyad ya, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman. Beliau ulama dari Gaza ya. Jadi beliau ini selama perang di Gaza tetap tinggal di dalam Gaza, walaupun sempat harus pindah rumah 3 kali karena rumahnya dibom Israel, tapi alhamdulillah beliau dipanjangkan umurnya sama Allah. Nah, begitu tanggal 8 Desember 2024 Mujahidin berhasil membebaskan kota Damaskus, menumbangkan rezim togut keluarga Bashar al-Assad ya, sampai mereka harus hengkang, ngacir ya, lari mengungsi ke Moskow bersama istri dan anak-anaknya. Maka Syekh Mubayyad tanggal 9 Desember 2024 langsung memposting video di channel resmi dia di YouTube ya. Padahal selama perang Badr Al-Aqsa dia nggak pernah bisa memposting video karena kesulitan internet ya. Tapi dia memaksakan diri, gimana caranya tanggal 9 dia posting sebuah video untuk mengungkapkan sukacita dia karena Damaskus berhasil dibebaskan ya. Dia mengatakan begini, siapa sangka Damaskus bisa menjadi kota terbaik, padahal selama ini berada di bawah kendali rezim zalim tagut dinasti keluarga Al-Assad ya. Jadi perlu diketahui keluarga Al-Assad ini mereka Syiahnya Syiah ekstrim Pak. Mereka Syiahnya itu namanya Syiah Nusairiyah atau Alawiyah ya. Dan mereka punya akidah bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib itulah ilah ya. Jadi la ilaha illa Ali bin Abi Thalib gitu ya, itu ungkapan mereka. Dan mereka bencinya luar biasa dengan Sunni, luar biasa. Makanya rakyat Suriah yang mayoritas Sunni itu dizolimi selama 53 tahun kepemimpinan ayahnya Hafiz Assad, kemudian digantikan oleh dia anaknya Bashar al-Assad. Dan selama itu ya, kezoliman Assad ini pembackup utamanya siapa? Iran tuh pembackup utamanya gitu. Termasuk Iran di bawah kepemimpinan Khamenei ya, yang kemarin terbunuh oleh serangan AS dan Israel itu ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad sampai bikin video di mana dia mengatakan, saya sudah lama tahu hadis ini dia sudah lama tahu. Namanya dia sering membahas tentang ilmu akhir zaman kan. Saya sudah tahu hadis ini, tapi saya nggak bisa membayangkan kok Damaskus jadi tempat tinggal yang terbaik ya, sedangkan yang berkuasa di situ zalim gitu kan. Nah, namun melalui tadabir ilahiyah, perencanaan ilahi, sekarang Damaskus menjadi kota terbaik insyaallah. Dan peristiwa ini, pembebasan kota Damaskus, menjadi pengantar untuk kejadian-kejadian berikutnya dan tidak akan berhenti kecuali dengan tegaknya khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Jadi beliau sangat yakin inilah pintu gerbang menuju pembebasan Baitul Maqdis ya. Makanya kalau Anda ikuti berita, tanggal 8 Desember 2024 Mujahidin berhasil membebaskan Damaskus, meruntuhkan rezim Togut Assad ya. Itu diantara masyarakat yang paling pertama bersuka cita, berriang gembira, bersyukur pada Allah siapa? Orang-orang di Gaza Pak, yang sedang dibantai sama Israel. Sampai mereka merepotkan diri, bikin kue-kue Pak, bagi-bagi ke tetangga untuk mengungkapkan rasa syukur mereka. Suriah sudah bebas, sudah merdeka dari kezaliman Assad yang di-backup oleh Iran ya. Kenapa mereka gembira? Karena mereka paham sejarah Pak. Mereka tahu Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak membebaskan Baitul Maqdis sebelum membebaskan Damaskus. Salahuddin al-Ayyubi tidak membebaskan Masjidil Aqsa sebelum membebaskan Damaskus. Nah, sekarang Damaskus dibebaskan, berarti jadwalnya sudah dekat, Pak. Ya. Dan sayangnya kita di sini banyak yang nggak tahu menahu, bahkan banyak yang termakan dengan isu-isu yang mengatakan wah Ahmad Ash-Shara nih pemimpin Suriah ini adalah anteknya Israel ya, dan sebagainya begitu, ya kan? Ya, musibah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Syekh Mubayyad sampai mengistilahkan tegaknya khilafah itu sudah sangat dekat, berbilang tahun, bukan abad atau dekade. Ya, kita ini sudah berada di penghujung fitnah Duhaimah, kita tinggal menyaksikan perubahan muadalat, perubahan timbangan dunia. Ya. Nah, ini peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, publikasi di Epstein Files. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, begitu saya mendengar Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi menyingkap sebahagian besar dari Epstein Files, ya perlu Anda ketahui di Epstein Files ini jumlah dokumennya 6 juta files, Pak. 6 juta files. Sama Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang diungkap baru 3,5 juta. Sudah cukup banyak tapi belum seluruhnya. Plus 2.000-an video dan 180.000 foto. Nah, saya begitu mendengar ini diungkap secara resmi, saya bersyukur. Kenapa? Karena ini mempermudah tugas dakwah kita. Ya, untuk mengajarkan pada umat manusia yang hidup di zaman kita sekarang bahwa dunia sedang dipimpin oleh mereka-mereka orang-orang yang sangat bejat, Pak. Bejat betul. Supaya kita sadar bahwa dunia kita ini sekarang ini nggak baik-baik saja gitu loh. Dan kita harus berjuang untuk merubahnya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi Epstein ini nama seseorang, Pak, namanya Jeffrey Epstein. Dia orang Yahudi yang asal muasalnya guru matematika di sekolah menengah atas. Tiba-tiba dia jadi miliarder. Ya kita sih senang aja ya kalau guru matematik tahu jadi miliarder, kita senang aja gitu kan. Cuma nggak normal. Karena apa? Mendadak banget. Bahkan mendadaknya itu sampai ke tingkat dia tahu-tahu punya pulau pribadi. Bayangkan orang bisa punya pulau pribadi di Amerika, itu kan luar biasa kekayaannya. Nah, ternyata dia diorbitkan, dikarbitkan oleh siapa? Oleh Zionis Internasional. Dan dia bahkan diberikan kartu keanggotaan Dinas Intelijen Israel, Mossad. Ya. Dan dia di pulau pribadinya itu mendatangkan anak-anak gadis usia belasan tahun dari berbagai penjuru dunia. Tentunya yang cantik-cantik dikumpulkan di situ. Anak-anak kecil dari usia 5 sampai 9 tahun dari berbagai penjuru dunia, terutama negeri-negeri yang sedang konflik. Yang kalau anak itu diambil nggak pakai surat menyurat, tidak pakai dokumen, nggak ada masalah. Karena apa? Ya nggak ada yang peduli juga sama mereka. Nah, untuk apa diletakkan di pulau itu? Untuk disajikan kepada orang-orang penting yang bisa dia bangun relasinya. Dan itu juga dibantu sama Zionis. Dia tiba-tiba akrab dengan presiden-presiden Amerika Serikat. Dia akrab dengan pangeran Inggris. Dia akrab dengan pangeran-pangeran Arab. Dia akrab dengan selebritis, penyanyi, artis kelas dunia, Pak. Dia datangkan ke situ. Untuk apa? Untuk disajikan anak-anak gadis ini. Bukan hanya anak-anak gadis yang disajikan, Pak. Anak kecil disajikan. Makanya sandinya untuk Epstein Files sebelum akhirnya diungkap itu PDF files, Pak. PDF itu maksudnya pedofili. Ya, kelakuan orang dewasa berhubungan dengan anak kecil umur 5 sampai 9 tahun. Sampai di sini ini sudah memuakkan, Pak. Tapi ada yang lebih mengerikan. Ternyata di pulau itu mereka mengadakan satanic rituals, ya, peribadatan kepada syaitan. Dan jenis sembahan yang mereka pilih adalah sembahan yang kuno sekali, Pak, yang usianya sudah ribuan tahun. Dari zaman dulu pun musyrikin sudah banyak yang menyembah setan tersebut yang namanya Baal, ya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran karena memang saking lamanya dia sudah ada dari dulu, ya, di surat As-Saffat ayat 125. Ini ayatnya saya kutip di sini. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kalian menyembah, beribadah kepada Baal dan kalian tinggalkan Allah sebaik-baiknya pencipta, ya. Nah, jadi presiden-presiden Amerika tuh ikut, Pak, dalam ritual penyembahan setan itu. Dan sebagaimana musyrikin zaman dulu ketika mereka menyembah Baal, mereka itu melakukan pesugihan, tahu pesugihan? Persembahan, ya, sacrifice, ya, pengorbanan, ya. Dan itu sacrifice-nya berupa apa? Human sacrifice, anak manusia yang disajikan kepada berhala itu. Kalau zaman dulu caranya bagaimana? Anak kecil itu dilempar hidup-hidup ke dalam api yang menyala-nyala, Pak. Tapi kalau di zaman Epstein Files ini, itu anak kecil itu yang tadinya di pedofili tadi, ya kan, dipilih aja seenaknya mereka, disajikan kepada Baal dengan cara bukan dilemparkan ke api menyala-nyala, Pak, tapi disembelih hidup-hidup. Nggak sampai di situ, Pak. Setelah disembelih hidup-hidup, darahnya diminum, dagingnya dimakan. Ya. Saya bicara gini bukan karena
seneng Pak, tapi karena ini memang fakta Pak, ini sudah ada semua di dalam files ini. Makanya saya bilang ini sarana dakwah buat kita Pak, untuk menyadarkan orang barat, orang non muslim, ya kan, udahlah jadi muslim aja lah ya. Dan perlu Anda ketahui, di antara pelanggan yang doyan minum darah anak kecil yang dijadikan persembahan untuk Baal, itu namanya Hillary Clinton, istrinya Bill Clinton ya. Jadi presiden-presiden Amerika itu yang sudah jelas masuk dalam Epstein Files itu setidak-tidaknya adalah George Bush Senior, Obama, Bill Clinton, Donald Trump ya. Nah, istrinya Bill Clinton, si Hillary Clinton ini termasuk yang doyan minum darah anak yang disembelih itu Pak. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa darah anak kecil yang disembelih hidup-hidup itu mengandung hormon adrenalin yang banyak. Yang itu kalau diminum itu akan menjadi obat anti penuaan. Gitu. Makanya si Hillary Clinton yang usianya sudah 70-an tahun itu, kadangkala kita lihat foto dia kan keriput tuh. Nah itu foto asli dia. Tapi kadang-kadang kita lihat foto dia kinclong gitu kan, masih kayak muda gitu. Itu foto dia juga sekarang, bukan 20-30 tahun yang lalu, enggak. Tapi kalau yang dia berkerut ya kan, itu tandanya dia sedang sakau. Tahu sakau? Sakau tuh lagi udah nyari-nyari tuh obat itu. Dan kalau dia kinclong itu baru minum itu namanya. Gitu. Dan cilakanya Pak, darah yang seperti ini itu sudah dijual online Pak. Dengan kode adrenokrom gitu. Jadi orang-orang yang doyan minum darah ya itu pesan aja online gitu. Dan termasuk karena mereka doyan makan daging anak yang dipersembahkan Pak, akhirnya ini dijadikan sebuah program untuk seluruh dunia, rakyat dunia juga makan daging manusia Pak. Lewat apa? Lewat gerai McDonald ya. Jadi tolong ya, yang masih nggak mau juga tobat meninggalkan McDonald, sekarang tobatlah karena menyadari bahwa ternyata McDonald burgernya sering mengandung daging manusia. Dan ini sudah dites di laboratorium ya. Setelah dites ternyata burger McDonald itu mengandung DNA manusia. Bahkan banyak laporan orang makan burger di McDonald tiba-tiba menemukan gigi seseorang, gigi manusia ya kan. Jadi inilah dunia kita sekarang Pak. Nah mungkin Anda bertanya, Ustadz kenapa mereka singkap itu secara terang-terangan? Mereka menyingkap itu secara terang-terangan ya karena apa? Hakikatnya publikasi di Epstein Files ini adalah deklarasi kaum Yahudi Zionis Israel. Apa deklarasinya? We are the true and official agents of Satan in the world today. Kami inilah perwakilan resmi dan sejati dari setan di muka bumi hari ini. Kami inilah Hizbus Syaitan, kami inilah partai setan, begitu. Jadi mereka sudah sedemikian merasa arogannya ya, invincible, dikdayanya gitu ya, sampai mereka tuh terang-terangan menjelaskan siapa diri mereka, nggak ada keraguan lagi Pak, gitu. Jadi kalau kata anak Betawi itu gini, jadi dia ketahuan melakukan kejahatan, dia bilang, emang iya gue begitu, lo mau apa? Gitu kira-kira, ya. Itu Israel hari ini, the Zionists today, mereka begitu pedenya merasa diri mereka Hizbus Syaitan, karenanya kita tidak boleh ragu-ragu untuk menjadi lawan mereka, menjadi Hizbullah, menjadi Jundullah, tentara Allah. Ya, karena bahasa Al-Quran pilihan cuma 2 hizib saja. Kalau nggak gabung dengan Hizbullah, gabung dengan Hizbus Syaitan. Dengan catatan bukan Hizbullah Lebanon Selatan ya Pak, itu pembantai anak-anak Suriah itu. Ya, Hizbullah dalam arti sebenarnya. Ya. Nah baik. Terus juga yang tidak kalah pentingnya, maksud publikasi ini adalah untuk normalisasi Pak. Jadi masyarakat dunia diharapkan menjadi tidak mempermasalahkan lagi kemusyrikan, penyembahan berhala. Masyarakat dunia tidak mempermasalahkan lagi fahisha, perbuatan-perbuatan keji. Dan masyarakat dunia tidak mempermasalahkan lagi kemungkaran yang terjadi. Padahal Nabi bersabda, barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan, nggak sanggup dengan lisan, nggak sanggup dengan hati. Dengan hati itu maksudnya ingkari di dalam hati. Jika sampai mengingkari dalam hati nggak ada, berarti nggak ada iman barang sedikit pun, seberapa biji zarah pun nggak ada. Gitu. Artinya sudah kafir, sudah murtad. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Dan mereka inginkan itu. Makanya kita harus membicarakan di Epstein Files Pak, dalam kerangka apa? Dalam kerangka kita menyatakan di hadapan Allah, kami mengingkari ini sebagai sebuah kebaikan. Ini kezoliman, ini kemungkaran yang luar biasa mengerikannya. Gitu. Nah, jadi ini poin ketiga. Poin yang keempat, Nabi pernah bersabda tentang akan terjadinya perang besar antara 2 kekuatan dunia non-Islam. Ya, Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaqtatila fi'atani fayakuna bainahuma maqtalatun 'azimah da'wahuma wahidah.
Hari kiamat tidak akan terjadi hingga dua golongan, dua faksi besar saling bertempur sehingga terjadilah pembunuhan atau kematian massal. Seruan kedua faksi itu sama. Apa seruannya? Hubbud dunia, cinta dunia, materialisme, hegemoni, begitulah. Nah, inilah yang sedang kita saksikan, walaupun baru percikan sekarang, Pak. Ya, baru percikan, belum sampai perang dunia ketiga. Tapi ini kelihatannya akan mengarah ke sana. Ya, karena blok timur diwakili oleh Iran, blok barat diwakili oleh Zionis Israel, ini nantinya akan menyeret yang lainnya. Iran akan menyeret ikut sertanya Cina, ikut sertanya Rusia, sementara Zionis Israel akan menyeret bukan saja Amerika yang selama ini sudah gabung sama dia, tapi juga Eropa. Gitu. Nah, ini akan menimbulkan perang besar, Pak, kematian dalam jumlah masif. And this is not our war, dan ini bukan perang kita, Pak. Ini perang dua pihak yang ingin memperebutkan lahan parkir yang sama, Pak. Dua preman yang ingin memperebutkan lahan parkir yang sama. Nama lahan parkirnya apa? Timur Tengah. Itu nama lahan parkirnya. Kalau yang Israel udah jelas-jelasan, Pak. Mereka mengumumkan mereka ingin bikin Israel Raya, ya kan, membentang dari Mesir sampai Irak, dari Suriah sampai ke Madinah dan Mekah. Tapi yang satunya juga sebenarnya sudah mengumumkan dengan cara apa? Dia bikin proksi di mana? Di Lebanon Selatan, proksi di Irak, proksi di Yaman, dan proksi di Suriah. Tapi yang di Suriah gagal. Gitu. Tapi intinya mereka ingin bikin the Persian Crescent, ya, bulan sabit Persia yang berkuasa di wilayah Timur Tengah, ya. Jadi it's not our war. Cuma masalahnya sebagian umat Islam tertipu karena apa? Salah satunya pakai bendera Islam. Itu masalahnya, ya. While actually nggak demikian, ya. Makanya seorang pemuda dari Suriah itu sampai mengeluarkan sebuah video. Dia katakan, kalau ada orang bertanya ke saya, apakah saya senang dengan kematiannya, ya, Ali Khamenei. Ali Khamenei itu supreme leader atau pemimpin spiritualnya Iran, kan, yang dirudal sama Amerika dan Israel, ya, sampai mati. Nah, saya akan jawab, saya senang, dia bilang gitu, sangat senang. Tapi saya akan lebih senang lagi kalau Iran berhasil merudal Israel sampai Netanyahu mati. Itu baru seimbang, dia bilang. Karena Netanyahu pembantai anak-anak Gaza, Khamenei pembantai anak-anak Suriah. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, biar kita sadar, ya, bahwa sebenarnya ini perang bukan perang kita, ya. Yang justru kita harus lakukan apa? Memperbanyak membaca salawat asyghil, ya, dan mengamalkan maknanya dalam arti sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebenar-benarnya. Apa itu salawat asyghil? Itulah yang sering kita dengar di masjid-masjid di Betawi dan di Jawa Barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kan itu sering kita dengar, Pak. Apa artinya? Ya Allah, berikan salawat salam engkau kepada Nabi Muhammad SAW, sibukkanlah kaum yang zalim dengan kaum yang zalim, dan keluarkanlah kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat, ya. Selamat untuk apa? Untuk tahrir Masjidil Aqsa. Ini fokus kita, Pak. Fokus kita adalah membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Karena apa? Karena itulah masa depan kita. Ya, hadisnya jelas nih. Ya Ibn Hawala, idza ra'aital khilafah qad nazalatil ardal muqaddasah. Hai Ibnu Hawalah, kata Nabi, jika engkau sudah menyaksikan kekhalifahan turun di tanah suci, di Baitul Maqdis, di Ardul Muqaddasah, itulah tanda bakal terjadinya banyak gempa, berbagai bencana, dan perkara-perkara besar. Dan hari kiamat pada saat itu lebih dekat pada manusia daripada tanganku ini dari kepalamu, wahai Ibnu Hawalah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pada hakikatnya perang ini, ya, akan menjadi perang yang kalau bahasa Jawanya itu barji barbeh, Pak. Bubar siji bubar kabeh, gitu. Jadi Anda jangan doanya tanggung-tanggung gitu. Jangan cuma mendoakan Israel hancur, enggak. Dua-duanya hancur. Karena yang satu zalim, yang satu juga zalim. Enggak ada yang enggak zalim, dua-duanya zalim. Gitu. Supaya apa? Supaya kita keluar sebagai pihak yang punya peluang untuk melakukan tugas utama kita, yaitu membebaskan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, ya. Dan kalau itu sudah terjadi, Pak, berarti kita akan memasuki fase kelima. Ya, masih ingat tadi fase demi fase tadi perjalanan kita? Fase kelima adalah fase tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Dan kalau itu sudah tegak, berarti kita akan menyaksikan hadis Nabi ini menjadi kenyataan. Nabi pernah bersabda, agama ini akan tetap mulia, umat manusia akan tetap dalam kebaikan selagi 12 khalifah memimpin. Semuanya berasal dari Quraisy.
5 sudah memimpin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan, maka di fase kelima nanti khilafah ala minhajin nubuwah 7 lagi yang akan muncul. Ya, satu demi satu khalifah-khalifah Rasyidah bermunculan, dan yang paling terakhir yang ketujuh itulah Al-Mahdi. Ya. Jadi 5 khalifah Rasyidah sudah hadir di fase kedua pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum ajmain, mereka memimpin dari ibu kota khilafah di Madinah waktu itu. Sedangkan Sayyidina Ali serta Hasan bin Ali memimpin dari ibu kota khilafah di Kufah. Jadi kita mengalami khilafah dengan ibu kotanya itu sudah 2 tempat, Pak, Madinah dan Kufah. Insya Allah nanti yang terakhir di Baitul Maqdis, di Jerusalem. Insya Allah 7 khalifah Rasyidah lagi akan hadir di fase kelima pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Keseluruhannya akan memimpin dari ibu kota khilafah di Baitul Maqdis. 6 khalifah Rasyidah akan membuka jalan bagi kepemimpinan puncak khalifah Rasyidah ke-7, yaitu Imam Al-Mahdi. Ya. Makanya Nabi bersabda, "Ubasyirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman." Kukabarkan berita gembira mengenai munculnya Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umat ini. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ya, jadi fase demi fase kita lalui. Ya, insya Allah fase kelima nanti kita akan menggeliat menuju kejayaan dan kepemimpinan, mewujudkan khilafah Baitul Maqdis, khilafah yang ibu kotanya di Baitul Maqdis. Ya. Nah, salah seorang pemimpin Hamas namanya Fathi Hamad itu sampai mengeluarkan pernyataan, mujahidin Palestina insya Allah tidak lama lagi akan membebaskan Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai ibu kota. Saya tidak katakan ibu kota Palestina merdeka, bukan, tapi ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi para mujahidin di Palestina itu sadar, Pak, mereka berperang sekarang ini di jalan Allah bukan sekedar untuk Palestina, tidak, untuk seluruh dunia Islam. Gitu. Karena mereka faham bahwa Baitul Maqdis itu calon ibu kota kita, Pak. Ya. Dan ulama-ulama di Suriah pun sudah demikian pula. Contohnya nih salah satu ulama ini namanya Syekh Muhammad Muwafaq Al-Murabi. Beliau sampai mengeluarkan nasihat seperti ini. Ya, jadi beliau mengatakan, hai para ikhwah, jangan kalian anggap kemenangan ini adalah akhir. Kemenangan itu maksudnya pembebasan kota Damaskus, ya, keruntuhan rezim Asad. Ya, jangan Anda anggap ini sudah akhir. Ini bahkan awal dari pembentukan negara dan pengokohan di muka bumi. Bahkan ini awal berdirinya khilafah insya Allah. Awal bendera Allah berkibar setinggi-tingginya, Masya Allah. Ya, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah kira-kira kaji kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita bahas ini bisa menyadarkan kita bahwa kita sekarang ini pada hakikatnya berada di ujung keterpurukan kita, Pak. Ya, karenanya mari kita menjadi bagian dari umat ini yang mau menjemput fase kelima. Jangan sadar tidak sadar kita malah mengawetkan fase keempat, Pak. Gitu. Ya, dengan segala kebodohan kita, dengan segala ketidakpedulian kita. Ya, demikian wassallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.